Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto Syabani. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Pengembangan Sistem IndiHome pada PT Telkom. Materi yang pertama yaitu tentang sistem kerja IndiHome. Pada dasarnya, IndiHome Fiber merupakan layanan digital terdepan dengan menggunakan teknologi fiber optik yang menawarkan layanan triple play yang terdiri dari internet rumah, fixed broadband internet, telepon rumah, fixed phone, dan TV interaktif IndiHome TV. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, paparan selanjutnya adalah tentang keunggulan internet fiber. Keunggulan pertama, cepat. Jaringan fiber optik mampu mentransfer data hingga 100 MB per second, jauh lebih cepat dibandingkan dengan jaringan kabel koaksial atau kabel tembaga. Keunggulan kedua adalah stabil. Jaringan fiber optik jauh lebih stabil dibandingkan dengan jaringan kabel koaksial atau jaringan kabel tembaga pada saat dilakukan internet secara bersamaan. Keunggulan ketiga adalah andal. Kabel koaksial jauh lebih tahan lambat dalam kondisi cuaca apapun seperti serangan petir dan gangguan elektromagnetik dibandingkan dengan kabel koaksial atau kabel tembaga. Dan keunggulan yang terakhir adalah canggih. Teknologi fiber optik merupakan teknologi penghantaran data tercanggih dan terbaru yang digunakan dalam layanan fixed broadband. Baik, paparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah PT Telekomunikasi Indonesia (TBK). Tahun 1882, sebuah usaha swasta penyediaan layanan pos dan telegraf dibentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1960, pemerintahan kolonial Belanda membentuk sebuah ajuatan yang mengatur layanan pos dan telekomunikasi yang diberikan nama Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon. Pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang penghapusan monopoli penyelenggaraan telekomunikasi. Telekomunikasi atau Perumtel yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang visi dan misi. Visi perusahaan yaitu menjadikan digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misinya itu memperoleh pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan ekonomis dan dapat diakses oleh masyarakat. Kedua, mengembangkan talenta digital unggul yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Ketiga, mengkonsentrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Penjabaran tugas dan wewenang di PT Telkom. 1. Tugas Direktur Utama (CEO) mengkoordinasi direksi. 2. Mengendalikan direktur yang memimpin direktorat pada operating bisnis. 2. Tugas Wakil Direktur Utama (COO) membantu direktur utama dalam penyelenggaraan operasi. Direktorat-direktorat yang berada dalam kelompok opening bisnis dan fungsi corporate support yang berkaitan dengan risk, legal, dan operative affair. 3. Tugas Direktur Keuangan (CFO). Tugas pokok Direktur Keuangan sebagai anggota direksi yaitu mengelola dan mengendalikan keuangan perusahaan di kantor perusahaan dan seluruh unit bisnis serta melakukan pengendalian penyelenggaraan operasi keuangan. Selanjutnya, keempat, tugas VV Management Accounting mengarahkan penjabaran CS dalam bentuk proyeksi keuangan tahunan per unit bisnis ke dalam bentuk corporate annual message dan annual target setting serta mengomunikasikannya kepada kepala unit bisnis dan anak perusahaan dalam rangka penyusunan RKAP. Yang terakhir, kelima, tugas Direktur Sumber Daya Manusia. Tugas pokok Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) di samping tugasnya sebagai anggota direksi adalah memberdayakan secara optimal seluruh SDM perusahaan guna merealisasikan strategi perusahaan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, serta mengendalikan penyelenggaraan operasional manajemen SDM secara terpusat.
Sekian dari saya, terima kasih. Pengembangan sistem indikator pada IndiHome. Penanganan keluhan merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk membangun kepercayaan pelanggan. Penanganan keluhan yang dilakukan dengan tepat dan cepat akan membuat kepuasan bagi pelanggan. Pelanggan akan merasa puas jika terlayani dengan profesional dan adanya prosedur yang jelas sehingga ditangani dengan tepat dan cepat serta adanya kepastian hukum. Karena keluhan yang tidak tertangani dengan tepat akan membuat pelanggan kecewa dan dapat merusak citra perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab keluhan dari pelanggan. Konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa, tentunya ada yang membuat konsumen merasa tidak puas terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang pertama, layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan. Yang kedua, perilaku personil kurang memuaskan. Yang ketiga, suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang. Yang keempat, kos terlalu tinggi karena jarak terlalu jauh. Banyak yang terbuang dan harga tidak sesuai promosi atau iklan terlalu muluk. Jadi kenyataannya tidak sesuai dengan aktualnya. Kesimpulan, pada dasarnya IndiHome Fiber merupakan layanan digital terdepan dengan menggunakan teknologi fiber optik yang menawarkan layanan triple play yang terdiri dari internet rumah, telepon rumah, dan TV. Kebanyakan orang di Indonesia sekarang mulai beralih menggunakan jasa layanan IndiHome karena sudah tahu kualitas dari layanan IndiHome tersendiri. Penanganan keluhan merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk membangun kepercayaan pelanggan. Penanganan keluhan yang dilakukan dengan tepat dan cepat akan membuat kepuasan bagi pelanggan, karena pelanggan akan merasa puas jika melayani dengan profesional dan adanya prosedur yang jelas sehingga ditangani dengan tepat dan cepat serta ada kepastian hukum.